hari ulang tahun Desa Sampiri yang ke-155 tahun. Semoga ke depan desa kita akan terus diberkati Tuhan, akan lebih maju. Torang selalu jaga kebersamaan di dalam bermasyarakat. Terima kasih. Tabia, salam sejahtera bagi kita semua. Bersama lagi dengan saya Tefri TV. Sekarang ini berada di Desa Sampiri di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini merupakan hari yang sangat berbahagia, merupakan hari ulang tahun Desa Sampiri, dan saat ini kita bertemu dengan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Pak Pejabat Hukum Tua Desa Sampiri. Ya. Kita langsung saja. Ya Pak, Ya. siang dengan Ibu. Ya. Memperkenalkan diri dulu untuk kepada pemirsa TV. Silakan. Oke, ya terima kasih. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Jerry Morinelwan Esos. Ya. Saya ditunjuk oleh Bapak Bupati menjadi pejabat hukum tua Desa Sampiri pada tanggal 21 November 2025. Jadi belum 1 tahun ini. Oh, belum 1 tahun ya. Adanya hari ulang tahun Desa Sampiri yang ke-155, tentunya ada terobosan yang ingin saya buat. Iya, terus Akan membuat syukuran hari ulang tahun Desa Sampiri. kira-kira bisa menceritakan sejarah singkat Desa Sampiri, Bapak menjawab. Kira-kira Sejarah singkat, ya. Awalnya dia di tahun 1856 ya. 1856 ya. lebih tinggi volume suara. Kalau bahasa Tonsea mungkin orang bilang Tumani. Tumani, oke. Yo, ada yang Tumani di sini, namanya Kiroyan. Kiroyan itu berasal dari Tondano. Berarti Tumani dari Desa Sampiri, imigrasinya dari Tondano ya. Iya. Selanjutnya bagaimana? Yang menjadi pusat Tumani berada di lokasi jaga berapa di Desa Sampiri? Pusat dominan Tumani. Pertama kampung berdiri mungkin di zaman dahulu kan ada Tumani, Tumotowa, ada batu semacam cagar budaya begitu. Silakan. Di sini kalau mau lihat sekarang ada di Jagar 5. Ya. Jadi sejarahnya itu memang awalnya dorang itu dari air roros. Dari air roros, kemudian ada burung yang rupa kasih tanda, itu nyanak bagus. Tanda ya. Dorang pindah sampai dorang naik ke gunung. Ya. Dorang naik ke gunung sehingga di gunung itu bisa melihat pemandangan. Sampai juga dorang juga melihat ini dorang mau duduki. Nah, di situ dorang lihat ini Sampiri ini yang orang ada sekarang ini. Di sini dorang lihat itu sama dengan loyang, diapit dengan bukit-bukit, dan di tengah-tengahnya itu ada sungai Pelepen. Kalau bahasa Indonesia itu air boleh minum. Air boleh minum. Iya, itu sungai. Sekarang itu sampai sekarang itu masih ada. Iya. Oke, baik. Dan air itu kira-kira punya khasiat atau di zaman dulu itu dipercaya sebagai air apa, mungkin seperti apa itu, Pak Kumtua? Kalau itu saya kurang tahu juga. Yang pasti itu air itu karena itu air yang boleh diminum langsung. Dia semacam sungai, tapi dia bersih, jernih. Jadi dia sudah boleh diminum langsung. Makanya air itu diberi nama air Pahlepen. Air boleh minum, dan kalau lepen kan minum dong, bahasa Indonesia, dan kalau bahasa daerah melep.
Gitu. Jadi kalau untuk di desa sini rata-rata masyarakat di sini menggunakan dari segi bahasa seperti apa? Dari suku mana? Walaupun di wilayah Tonsia, tapi kan ada yang Iya. seperti apa? Memang awalnya dari lahirnya Desa Sampiri itu tahun 1871. Ya, Di situ orang itu awalnya memakai bahasa Tondano, tapi kalau Tondano kan masih Minahasa tuh. iya pada waktu itu ya. Iya. Sehingga itu hilang dikarenakan ada guru yang mendidik anak itu bukan orang Tondano, tapi orang Kemah. Orang Kemah. Iya, itu orang Kemah namanya Longdong. Ya. Ya lama mendidik anak-anak di Desa Sampiri, sehingga banyak juga yang produk-produk Sampiri, ada yang profesor, 2 profesor di Oh, Sampiri. di Desa Sampiri. Iya. Sampai sekarang ini sudah ada 2 profesor. Iya. Luar biasa. Berarti di sini selain bukan cuma sekedar desa, namun sudah menciptakan satu banyak prestasi-prestasi dari anak Desa Sampiri ya. Nah, namun kira-kira untuk Desa Sampiri sendiri, kira-kira apa banyak jiwa saat ini? Jiwa itu kalau sekarang 1202. Kalau kepala keluarga ada 382. Oke, baik. Di sini pada umumnya rata-rata pekerja warga apa yang pada umumnya? Nah, di sini 80% petani. 80% petani. Iya, apalagi kalau saya lihat dari apa namanya, kehidupan Ya, dari masyarakat ini tergantung pada pertanian. pertanian. 80%. Lebih banyak hasil tani apa? Lebih banyak itu kalau sekarang kelapa. Kelapa ya. Iya. Nior masih kuat di Desa Sampiri ya. Masih kuat. Kalau cingke atau Kalau cengkeh dulunya di Berapa sini persen? memang lebih menonjol itu cengkeh. Tapi dikarenakan waktu lalu itu ada harga menurun, sehingga banyak juga cengkeh-cengkeh yang sudah dibiarkan. Jadi kalau sekarang itu 60% lah. Soalnya terlalu banyak. Iya. atau banyak. Jadi menurut Pak Hukum Tua sendiri, bicara soal potensi, destinasi, dan kebudayaan serta bidang sektor apa saja yang paling menonjol apa di Desa Sampiri? Potensi. Destinasi wisata. Ya, sebenarnya ada kalau destinasi. menurut saya itu air Palepan ini yang berada di tengah-tengah kampung, Tradisi ya, yang berada di tengah-tengah kampung itu sebenarnya boleh diolah. bisa diolah ya. Iya, karena itu unik. Di tengah-tengah kampung ada sungai. Tengah-tengah kampung ada sungai. Iya. Oh, luar biasa itu. Tidak seperti yang mulai kan biasa sungai di pinggir kampung. Ini di Ini di tengah-tengah. Sebenarnya itu bisa jadi salah satu potensi destinasi ya. Sudah sampai sejauh mana ini promosi di wilayah desa ini Sampiri? Pernah mengikut atau mendapat penghargaan dari pariwisata atau dari mana saja kira-kira apa penghargaan? Jadi untuk kalau itu tingkat pariwisata itu yang ada di desa ini baru sekedar usulan. Ya, mudah-mudahan dari pemerintah, dari pusat, dari daerah Bisa boleh. mendengarkan Iya. aspirasi ya. Iya. Oke, baik, luar biasa. Terus kira-kira punya harapan apa Desa Sampiri yang sudah bertambah umur ke depan, dan apakah harapan untuk Bupati Geneganda? Oke. Jadi untuk harapan saya, bukan cuma saya juga, ini harapan seluruh masyarakat Iya. Desa Sampiri. Ya, Ya, tentunya
Sampiri itu memang terkenal dari dulu itu jalannya rusak. Ya, jalannya rusak. Iya, jadi harapan saya dan seluruh masyarakat agar supaya Perbaikan infrastruktur gitu ya. iya, cuman ada satu terobosan, ada satu perjuangan yang sudah diperjuangkan Bapak Bupati Jone Ganda, bahwa untuk infrastruktur yang ada di Kabupaten Minahasa Utara itu sementara diperjuangkan dan sudah diperjuangkan, dan Luar biasa. mudah-mudahan untuk tahun ini ada hasilnya dan ada semacam kejutan yang spesial bagi Desa Sampiri. Oke, luar biasa. Iya. Dari kamera untuk ucapan ke Bupati. Harapan saya tentunya tetap terus Desa Sampiri ini tetap terus diperhatikan, baik itu dari segi ekonomi, pembangunan, pariwisata, karena desa juga ini adalah background dasar sampai ini pusat ini berkembang. Jadi dasarnya itu dari desa semua, desa kelurahan. Jadi itu harapan saya, dan saya sebagai pejabat hukum tua tentu tahu bahwa orang Bupati Jone Ganda ini sedang berjuang Ya, untuk desa kita lebih maju. luar biasa. Atas nama Desa Sampiri, ya, mengucapkan selamat ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Ya, kiranya selalu diberkati terus, orang negara ini baik-baik terus. Kalau ada yang bilang, oh negara ini tidak baik-baik saja, orang bikin baik-baik saja. Oke, Ya. mantap. Merdeka! Merdeka. Merdeka. Merdeka, merdeka. Oke, baik, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di episode yang mendatang di Talk Show Tefri TV. Tabe ya. Tabea. Bagaimana perasaan Ibu sebagai tokoh masyarakat dalam rangka hari ulang tahun Desa Sampiri ke-155? Nama saya Profesor Dr. Evi Masengi MS. Saya adalah dosen dari Universitas Negeri Manado. Sekarang masih sementara masih dinas. Nah, saya berada di Desa Sampiri ini, saya dipercayakan sebagai Ketua Bundes Desa Sampiri. Di samping itu saya terlibat dalam panitia perayaan hari ulang tahun Desa Sampiri yang ke-155. Perasaan saya ini sungguh sangat senang, karena terus terang selama sepanjang saya sudah 50 tahun bergabung dengan Desa Sampiri, karena suami saya asal di Desa Sampiri, dan saya berada di Desa Sampiri ini, tinggal di Desa Sampiri sudah kurang lebih 16 tahun. Selama saya berada di sini di Sampiri, belum pernah melakukan kegiatan seperti ini. Ini sungguh luar biasa. Saya sangat salut kepada PLT Hukum Tua Pak Heri Nelwan yang luar biasa. Dia mampu untuk mengadakan hari ulang tahun ini. Dia mampu melaksanakan kegiatan dengan mengakomodir wanita-wanita. Jadi ini yang panitia-panitia ini adalah Kartini masa kini. Kami keluarga Lumingkewas Masengi. Saya Profesor Dr. Evi Masengi MS, dan Bapak suami saya Profesor Dr. Lexi Lumingkewas Masengi MS menyampaikan Dirgahayu ke-155 untuk
Desa Sampiri. Kiranya Desa Sampiri boleh semakin maju dan semakin berkembang ke depannya nanti. Dan tentunya perasaan saya saat ini sangat senang sekali sebagai Ketua Tim Penggerak PKK di Desa Sampiri ini. Saya sangat senang karena untuk pertama kalinya Desa Sampiri boleh melaksanakan pesta rakyat yang begitu meriah dan begitu bermakna, sehingga kami di Desa Sampiri ini sangat senang dalam perayaan HUT yang ke-155 tahun. Baik juga, dan itulah perasaan tidak bisa dibayangkan ketika Bapak pejabat hukum telah menunjuk sebagai ketua panitia, antara rasa bangga dan bercampur aduk begitu. Selamat ulang tahun Desa Sampiri yang 155 tahun. Merdeka! Pandai bergaul dan ramah yang baru ditemukannya itu. Saya mewakili Gereja Santo Stefani Sampiri mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-155 untuk Desa Sampiri yang tercinta, maju terus. Saya Meita Ratunuman bersama keluarga Wowiling Ratunuman. Sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-155 dan semoga Desa Sampiri menuju desa yang makmur, sejahtera, adil, dan desa yang takut akan Tuhan. Saya sebagai ketua ulang tahun